Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dari Tuhan untuk ibu bapa dan saudara-saudara. Kita berjumpa lagi melalui acara Saat Teduh. Kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga akan menaikkan syafaat kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Dan kami bersyukur untuk kesempatan boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menguasai hati kami, agar kami mengerti, bahkan dimampukan untuk melakukannya. Ampuni dosa kami dan bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Firman Tuhan, Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah dan yang membantu, dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Amin. Jangan andalkan orang kuat. Ibu bapa dan saudara-saudara, Alkitab berkata, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Ayat 1 pembacaan kita. Mesir melambangkan dunia, kuda kereta dan pasukan berkuda melambangkan kekuatan. Allah tak menghendaki kita mengandalkan kekuatan dan pertolongan di luar Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita berharap kepada sesuatu di luar Tuhan, seperti kekayaan, kepandaian, kekuatan diri sendiri dan sebagainya. Sebab semuanya ini serba terbatas. Orang yang bersandar pada kekuatan atau kekayaan akan kecewa karena kekayaan itu tidak kekal adanya. Ketika Babel diruntuhkan atau dibinasakan, maka mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap. Wahyu pasal 18 ayat 19a. Apabila kita mengharapkan kekayaan, prestise, gelar, reputasi, kedudukan, kita juga akan kecewa, sebab Babel juga tidak abadi. Kekecewaan tidak hanya berhenti sampai di situ, sebab Babel telah menyebarkan berbagai roh jahat. Roh yang paling dahsyat ialah roh bunuh diri. Orang dapat bunuh diri karena iblis telah lebih dahulu memasuki berbagai kehidupannya. Ada roh putus asa, pesimis, ketakutan, frustrasi, dan akhirnya karena tak kuat menanggung beban mental itu,
orang bisa bunuh diri. Orang dapat mengalami hal demikian karena tidak mempunyai sandaran yang teguh. Mereka belum menemukan batu karang keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang telah dipanggil, hidupnya harus dipenuhi firman Allah, agar Roh Kudus memimpin kehidupan kita setiap saat. Jika tidak, roh Babel, roh bunuh diri, dapat masuk ke dalamnya. Kita harus percaya dan mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Allah yang Maha Kuasa, dan bukan mencari dunia. Sebab firman Allah, celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Karena itu saudara-saudara, jangan andalkan apapun di luar Tuhan di dalam diri kita, sehebat apapun itu. Karena tangan Allah yang Maha Kuasalah yang menyelamatkan. Karena itu ialah dan atau dialah yang selayaknya kita andalkan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Patrikan di hati kami untuk kami belajar terus mengandalkan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, termasuk keluarga kami. Biarlah kami belajar secara bersama, apapun keadaan kami, untuk tidak melupakan Tuhan, tetapi terus mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan memberkati kami dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan, usaha, pelayanan, pendidikan untuk anak-anak. Demikian juga di tengah-tengah perjalanan kehidupan, di tengah masyarakat dan bangsa, di dalam persekutuan bersama dengan anggota jemaat. Tuhan tolong kami untuk selalu sadar bahwa tanpa Tuhan kami tidaklah akan berarti apa-apa. Karena itu kami akan terus mengandalkan Engkau. Menghadapi pandemi COVID-19, dalam upaya untuk mencari vaksin, tetap kami percaya bahwa tanpa campur tangan Tuhan, seperti apapun upaya dari manusia untuk mencari vaksin untuk pengobatan terhadap pandemi atau penyebaran virus corona itu, kami yakin tidak akan mungkin bisa ditemukan. Karena itu berikan hikmat kepada setiap kami, terlebih khusus bagi para pemimpin kami dan juga para medis, untuk bisa terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap upaya yang dilakukan. Kami berdoa Tuhan untuk anggota keluarga kami yang sakit, yang berduka cita dan yang sedang bergumul, kiranya mereka kuat dan terhiburkan. Peliharakan kami untuk menjalani hari ini, terlebih khusus di akhir pekan ini, agar kami boleh terus bersyukur karena Tuhan setia memelihara hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Kami berdoa kepada Bapa melalui Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita untuk saat ini, Ibu Bapa dan saudara-saudara. Selamat beraktivitas. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.